Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah al azim. Yang kami hormati Gubernur kedua Pak Gusnar yang mengikuti dialog ini secara daring. Teman-teman narasumber yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hormati. Saya pikir saya langsung saja, tidak usah panjang-panjang. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan mengenai kewenangan pejabat gubernur. Ada yang mengatakan bahwa pada prinsipnya sama saja. Ya, karena tugas dan kewenangan yang diamalkan di undang-undang itu tidak ada yang tidak bisa dijalankan oleh pejabat gubernur, dia dijalankan oleh gubernur definitif atau gubernur sebagai kepala daerah otonom hasil pemilihan rakyat. Tapi di sini memang karena pejabat gubernur jangka waktunya sangat panjang, sehingga memang tidak bisa dihindari kalau menurut saya. Kita berbicara misalnya masalah penataan birokrasi, itu pasti. Jangka tadi bisa sampai 2 tahun sampai 3 tahun, hampir 3 tahun. Kalau saya perkirakan hampir 3 tahun. Paling tidak sampai Februari lah. Berarti kalau sampai Mei kan 3 tahun, hampir 3 tahun. Nah ini dalam drive birokrasi ini saya pikir pasti ada proses-proses untuk penyesuaian. Kepala daerah definitif saja kadang-kala bisa melakukan proses rotasi itu sampai 3-4 kali dalam 5 tahun. Jadi memungkinkan. Tapi bagi saya, kalau yang ada perbedaan prinsip, seorang gubernur dalam kapasitas dipilih oleh rakyat sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat. Pejabat gubernur ini dominan sebagai wakil pemerintah pusat. Dominannya di situ. Bisa bayangkan, kalau gubernur definitif atau sebagai kepala daerah, itu membuat pertanggungjawabannya kepada DPRD melalui LKPC. Kalau ini pertanggungjawabannya ke Mendagri tiap 3 bulan. Dan mohon maaf, mungkin kita semua di sini belum tahu apa instrumen evaluasi itu. Kita kan buta semua ini. Apa yang dievaluasi dalam 3 bulan itu? Sekarang apa peran lembaga DPR? Ini juga menjadi pertanyaan. Karena ada putusan MK yang terus terang ini belum dilaksanakan oleh Kemendagri, harusnya ada peraturan yang khusus mengatur karena jangka transisi kepemimpinan penjaga gubernur cukup lama, harus ada yang mengatur itu. Kalau cuma 6 bulan biasalah kemarin Pak Tur Sandi, kemudian Pak. Tapi tugas utama kalau saya lihat, yang pertama dia menjalankan fungsi kewenangan pemerintahan daerah, pasti itu sama dengan gubernur definitif. Yang kedua sebagai wakil pemerintah pusat, memang sesuai dengan amanat perencanaan bahwa pedoman makro dari gubernur ini memang tidak ada. Ya. Karena apa? Tidak ada visi misinya. Kalau visi misi itu kan diterjemahkan dalam RPJMD, hanya kepala daerah, dia enggak tahu apa visi misinya. Hanya kalau bahasanya yang saya baca di media, Pak pejabat ini adalah kata tegak lurus. Ini kan tegak lurus ini kita harus definisikan juga. Apa itu yang dimaksud tegak lurus? Apakah tegak lurus itu ada identik dengan RPJMD teknokratik? Ya. Sebagai penjabaran dari RPJMN nasional, itu yang kemudian diturunkan. Ya. Bagaimana dengan tugas-tugas kewenangan sebagai gubernur, kewenangan-kewenangan daerah? Wah, ini, saya berpikiran ini jadi sangat luas sekali ini kewenangannya sebenarnya. Orang bilang, wah ini sempit. Kalau saya melihatnya sangat luas sekali. Dia harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi kata tegak lurus itu adalah program-program pusat, bisa ada benang merah sampai ke daerah. Yang kedua juga harus menjalankan kewenangan daerah itu sendiri. Lebih luas Pak. Ya. Jadi kalau orang bilang, wah ini pejabat gubernur, saya justru berpikirnya seperti itu. Oleh karena itu saya pikir ini kita minta. Ini harus ada gerak cepat yang harus dilakukan oleh pejabat gubernur. Ya. Ini kan dia secara birokrat kan dia harus beradaptasi dulu ini. Dalam memimpin. Ini gimana karakter kepala dinas PU, gimana karakter kepala dinas pendidikan, dia harus belajar. Walaupun memang beliau dari birokrat, tapi sekir dia masuk di suatu lingkaran itu dia juga harus
ada proses adaptasi. Ini kami akan tunggu di DPR. Terjemahan itu saya pikir saya sendiri belum bisa membayangkan ya yang ada di pemikiran Pak Gubernur. Nanti kita akan tunggu di DPR, atau mungkin sudah berdiskusi juga sama teman-teman yang di birokrat, apa yang mau dibahas kita akan tunggu di sana. Jadi prinsipnya saya pikir masih ada cerita-cerita lanjutan terhadap yang saya anggap banyak yang ruang abu-abu. Ruang abu-abu itu, Pak. Kami juga mungkin akan segera ke Kemendagri. Instrumen evaluasi itu belum disiapkan. Apa yang mau dievaluasi? Dan semua kita di sini, apa peran dalam evaluasi itu? Ya. Apa termasuk ini teman-teman dari kalangan praktisi, kemudian LSM, kemudian kami di DPR, dan semuanya, apa peran dalam evaluasi itu? Ya. Jadi kita semua, saya pikir kita berdoa mudah-mudahan Pak Pejabat Gubernur ini bisa secepatnya. Nah, tadi terus terang baru komunikasi dengan Pak Ketua DPR. Karena agenda Pak Pejabat Gubernur ini saya lihat sudah ada roadshow ke kabupaten kota. Saya sempat menyinggung sama Pak Ketua DPR, loh kok kita istrinya belum senggol-senggol gitu ya. Sudah ke sana kemarin. Ini kan kita istrinya Pak katanya. Pemerahan telere itu suami istri. Ini istri belum kasih tahu kok sudah ke sana. Saya nanti khawatir, saya bilang sama Pak Ketua DPR, khawatir Pak, nanti kalau beliau pas ada di DPR pada saat paripurna, ada anggota yang instruksi siapa yang di atas sana. Karena belum kenal gitu loh. Kita kan baru di media. Nah, makanya tadi saya minta terus terang itu Pak Awe sama Pak Ketua, dan Pak Ketua DPR menjanjikan bahwa sudah bicara sama Pak Gubernur, insya Allah hari Rabu akan ada pertemuan awal untuk selanjutnya. Saya pikir itu, saya tidak mau berbicara terlalu jauh, hanya ada beberapa tanda tanya yang perlu kita jawab bersama. Terima kasih.